Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah kajian Ba'da Subuh Al-Hasani yang insya Allah dirahmati Allah. Alhamdulillah melalui Zoom Al-Hasani kita masih Allah beri kesempatan berkumpul, bermajelis ilmu dan bersilaturahmi untuk menjalin ukhuwah yang dipersatukan oleh Al-Quran. Selanjutnya, marilah kita masuk ke acara inti pagi ini, yaitu uraian dan penjelasan Al-Quran secara gramatikal dengan metode Al-Hasani, yang akan disampaikan oleh guru kita, Buya Rizal, dan pagi ini beliau akan didampingi oleh Ibu Sampe Lubis dari kelas M2. Surah yang akan diuraikan, surah ke-39, yaitu surah Az-Zumar, ayat 66 dan 67. Sebelum lanjut ke uraian Al-Quran, kita sapa terlebih dahulu guru kita. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas. Mana Buya, sehat? Alhamdulillah semuanya lancar. Alhamdulillah. Doa dari kami semua segenap jamaah Al-Hasani, semoga Buya selalu dalam keadaan sehat. Amin. Agar Dan untuk tetap, kita semuanya ya. iya Buya, agar tetap bisa membersamai kami dalam belajar gramatikal Al-Quran. Amin. Amin, ya Rabbal Alamin. Begitu juga dengan Umi dan semua keluarga di Sentul, semoga selalu Amin. dalam keadaan sehat. Amin. Kita sapa juga pendamping Buya pagi ini, Ibu Sampe Lubis. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu ya? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Semoga Allah beri kemudahan, ketenangan, dan lancar hendaknya dalam menguraikan ayat Al-Quran pagi ini. Amin, ya Rabbal Alamin. Kami dari grup MC ikut mendukung penampilan Ibu pagi ini dengan memakai kerudung yang sama, yaitu warna putih. Ya, terima Semoga Allah kasih, Bu. mudahkan ya Bu. Ya, terima kasih. Baiklah, Buya, kami persilakan. Syukur Mulas. Afwan Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashab. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari yang sejuk ini Allah masih banyak kepada kita rahmat, nikmat serta karunia-Nya. Allah masih memberikan kepada kita nikmat beragama Islam, agama yang Allah ridai. Kemudian Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman. Semoga dengan nikmat iman ini mudah bagi kita melaksanakan perintah Allah dan sekaligus menjauhi larangan. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan, sehingga kita dapat beraktivitas dengan baik dan sempurna. Dan pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur. Semoga usia yang kita jalani ini memperbanyak bekal kita untuk menghadap Allah nanti. Dan pada pagi yang sangat istimewa ini, Allah masih memberikan kepada kita nikmat bersama Al-Quran, nikmat mencintai Al-Quran. Dan nikmat ini tidak Allah berikan kepada setiap orang, hanya kepada orang-orang pilihan dan orang tertentu. Alhamdulillah, kita termasuk di dalam. Salawat, beri salam, tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang ikut dengan beliau sampai akhir zaman, dan termasuk kita dalam. Kita berharap nanti suatu saat kita berjumpa dengan beliau
dan beliau pun mengakui kita sebagai umatnya, dan beliau pun memberikan syafaat kepada kita semua dengan izin Allah, dan bersama-sama beliau kita memasuki surga Allah. Dan di surga pun kita bermohon kepada Allah agar kita bisa bertetangga. Ya, mudah-mudahan doa kita, keinginan kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu semuanya, pagi ini kita akan membahas surat Az-Zumar ayat 96 dan 67 bersama Ibu Sampai Lubis. Assalamualaikum Bu Sampai Lubis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sampai di mana posisi Bu? Masih di Solo, Bu ya? Oh ya, oke. Ini tampil ke berapa Bu Sampai ini? Ini tampil ketiga, Bu ya. Oh, gitu ya. Siapa yang mau Bu Sampai ke Arsani dulu? Ibu LT Kamarudin dan Ibu Mar Elinda. Bu LT Kamarudin, oh sama Solo ya? Iya. Ya, dan Ibu Mar Elinda, Bu ya. Ya. Sama-sama guru nih kan ya? Iya. Oh, kita sama-sama setempat tugas. Sama-sama guru. Oke. Sampai sekarang ada di kelas 2 sama Pak Fauzi, Pak Mas Jasmen dan Pak Muharman ya. Iya, Bu ya. Udah siap ya? Insya Allah, Bu ya. Dan tempat kami. Silakan Bu. Sampai. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama dan utama sekali, ucapan puji dan syukur mari kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya berkat rahmat dan karunia-Nya lah yang tidak bisa kita hitung rahmat tersebut. Rahmat kita masih diberi umur, rahmat kita menjadi Islam dan iman, serta rahmat kesehatan. Sehingga pada pagi ini kita masih bisa berkumpul bersama di dalam Zoom Al-Hasani. Seterusnya selawat beriring salam tidak lupa selalu kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga selalu tercurah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita berselawat dan menjalankan sunnah-sunnah beliau sesuai dengan perintah Allah, maka kelak di kemudian hari di yaumil akhir kita semua mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada Buya Rizal Al-Hasani. Beliau adalah penyusun gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani. Nah, dengan metode ini, kita bisa mempelajari Al-Quran dengan lebih mudah dan lebih mudah. Mudah-mudahan sumbangan ilmu yang beliau sampaikan kepada kita kelak akan dibalasi pahala yang berlimpah dan amal jariah yang terus menerus mengalir pahalanya selama-lamanya. Kemudian seiring dengan ucapan terima kasih tersebut, saya juga ingin menyampaikan rasa bangga yang setinggi-tingginya dan rasa hormat yang sedalam-dalamnya. Hanya karena saya sudah diberi kesempatan untuk bisa bergabung di Al-Hasani ini, di mana yang awalnya saya sama sekali nol dan tidak punya ilmu tentang gramatikal Al-Quran. Secara bertahap dengan metode ini saya bisa belajar. Tidak pernah terbayangkan bahwa di suatu hari saya bisa membaca Al-Quran di depan banyak orang dan bisa mengurai ayat-ayat Al-Quran. Kemudian ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada pengelola acara Zoom pagi ini yang setiap paginya ditayangkan, yaitu baik untuk Pak Helmi, untuk Bapak Rahblis, untuk Ibu Riri dan Ibu Meli. Kemudian ucapan terima kasih juga saya sampaikan pada pembimbing di gramatikal Al-Quran, baik di kelas lain, juga terkhusus untuk kelas M2, yaitu untuk Ustadz Muhammad Fauzi, untuk Ustadz Master Jayasman,
dan untuk Ustadz Muharman Masni. Kemudian ucapan terima kasih yang tidak terhingga juga saya sampaikan kepada Bapak Hatril dan Bapak Saad Murdi. Karena beliau-beliau inilah setiap pagi kita menambah ilmu baik tentang gramatikal maupun tadabur Al-Quran. Seterusnya ucapan terima kasih saya sampaikan untuk sahabat-sahabat surgaku di kelas M2 yang dipimpin atau diketuai oleh Bapak Arfah Kasim, kemudian ibu-ibu tim PPT yang dengan sukarela dan dengan semangat terus membantu kita menyelesaikan PPT sampai menayangkan pada pagi hari ini. Juga untuk teman-teman kelas M2 yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan terima kasih saya. Baiklah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, pagi ini saya diberi kesempatan untuk mendampingi Buya menguraikan Quran Surah Az-Zumar ayat 66 dan 67. Baiklah, saya akan awali dengan membacakan ayatnya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Balillaha fa'bud wa kum minasyakirin. Wa ma qadarullaha haqqa qadarihi wal ardu jami'a. Wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah. Yawmal qiyamati was samawatu matawiyatun biyaminih. Subhanahu wa ta'ala amma yusrikun. Sadaqallahul azim. Quran Surat Az-Zumar ayat 66 dipenggal menjadi 8 penggalan. Penggalan pertama, Bali. Penggalan kedua, Allah. Penggalan ketiga, Fa. Penggalan keempat, Uqbud. Penggalan kelima, Wa. Penggalan keenam, Kun. Penggalan ketujuh, Mina. Penggalan kedelapan, Asyakirina. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya akan uraikan penggalan-penggalan tersebut. Penggalan pertama, Bali, aslinya Bal, karena ada huruf sukun setelahnya, untuk memudahkan membaca, maka Bal diberi harkat menjadi Bali.
Penggalan kedua, Allah. Artinya bahkan. Penggalan kedua, Allah. Artinya Allah. Penggalan ketiga, fa. Bentuknya huruf bermakna. Artinya maka. Penggalan keempat, u'bud. Bentuknya KKP. Ciri KKP-nya, huruf terakhir sukun. Ini berasal dari KKSAD. Ta'budu. Proses menjadi KKSAD, kita buang ciri KKSAD yaitu ta. Karena huruf awalnya sukun, maka perlu alif penolong. Harokat alif penolong disesuaikan dengan memperhatikan harokat huruf kedua akar kata. Dan sukunkan huruf terakhir, sehingga menjadi uqbud. Pelaku anta, akar kata abada, pola fa'ala, ada di Mahmud Yunus halaman 252, artinya engkau sembahlah. Penggalan kelima, wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan keenam, kun, bentuknya KKP, ciri KKP, huruf terakhir sukun, dan berasal dari KKSAD takunu. Proses menjadi KKP, buang huruf KKSAD ta, karena huruf awalnya hidup, maka tidak perlu alif penolong. Sukunkan huruf terakhir, sehingga menjadi kun. Karena ada dua sukun yang berurutan, maka wa sukun, yang merupakan huruf sia, menghilang. Sehingga jadi kun. Pelaku anta, akar kata kawana. Di sini berlaku kaedah 1 huruf sia poin 5. Di mana huruf sia di tengah akar kata kembali ke bentuk aslinya. Kemudian kawana berubah menjadi kana. Di sini berlaku kaedah huruf sia 1 poin 2, di mana huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Kemudian polanya fa'ala ada di Mahmud Yunus halaman 386, artinya jadilah engkau. Penggalan ketujuh, mina, aslinya min. Karena ada huruf sukun setelahnya. Untuk memudahkan membaca, maka min diberi harkat menjadi mina. Artinya dari. Penggalan ke-8, asyakirina. Bentuknya KKSAD, bentuknya KBPA, objek tunggal, objek jamak. Ciri kata bendanya didahului huruf jar dan diawali alif lam. Ciri pelaku aktifnya, huruf pertama akar kata patah panjang, huruf kedua akar kata berharokat kasroh. Ciri objek sesuai pola, ciri jamak ya sukunna. Akar kata syakaro, pola kata kerja fa'ala, kata benda tunggalnya syakirun, pola kata benda tunggal fa'ilun, pola kata benda jamak fa'ilina. Artinya di kamus Mahmud Yunus halaman 201, orang-orang yang bersyukur. Arti Quran surat Az-Zumar ayat 66. Oleh karena itu, engkau sembahlah Allah saja, dan jadilah engkau orang-orang yang bersyukur.
Selanjutnya, Quran Surah Az-Zumar ayat 67. Ini dibagi ke dalam 3 bagian dan 21 penggalan. Bagian pertama, penggalan 1 sampai 5. Bagian kedua, penggalan 6 sampai 15. Bagian ketiga, penggalan 16 sampai 21. Baiklah, akan saya bacakan terlebih dahulu penggalannya. Bismillahirrahmanirrahim. Penggalan pertama, wa. Penggalan kedua, ma. Penggalan ketiga, qadaru. Penggalan ketiga, qadaru. Penggalan keempat, Allah. Penggalan kelima, haqqo qadarihi. Penggalan keenam, wa. Penggalan ketujuh, al-ardu. Penggalan kedelapan, jami'an. Penggalan 9, qabdatuhu. Penggalan ke-10, yaumal qiyamati. Penggalan ke-11, wa. Penggalan ke-12, as-samawatu. Penggalan ke-13, matwiyatun. Penggalan ke-14, bi. Penggalan ke-15, yaminihi. Penggalan ke-16, subhanahu. Penggalan 17, wa. Penggalan ke-18, ta'ala. Penggalan ke-19, an. Penggalan ke-20, ma. Penggalan terakhir, yusrikuna. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya akan coba menguraikan untuk bagian pertama, yaitu penggalan 1 sampai 5. Penggalan pertama, wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan kedua, ma, bentuknya huruf bermakna, artinya tidak. Penggalan ketiga, qadaru, bentuknya KKL. Ciri KKL-nya ada waw sukun alif di akhir kata, sekaligus menunjukkan pelakunya hum. Akar kata qadaro, polanya fa'ala, ada di Munawir halaman 1095, artinya mereka telah mengagungkan. Penggalan keempat, Allah. Allah ini sebagai objek tunggal, artinya Allah. Penggalan kelima, haqqo qadarihi. Bentuknya KBM, terdiri dari 3 kata, haqqo, qadari, dan hi. Ciri KBM-nya, kata benda pertama, haqqo, dan kata benda kedua, qadari, tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua, qadri, berharokat kasrah. Dan kata benda ketiga, hi, merupakan kata ganti. Haqqo, bentuknya KBKK, objek tunggal. Aslinya haqqon. Karena bermajemuk, menjadi haqqo. Ciri kata bendanya tanwin di akhir kata. Ciri objek tunggalnya fathah tain atau sesuai dengan kamus. Akar kata haqqo, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Ada di Mahmud Yunus halaman 106, artinya benar-benar. Kata kedua, qadri. Bentuknya KBKK tunggal. Aslinya qadron. Qadron karena dia
merupakan kata kedua dalam KBM ini, maka dia menjadi qadrin. Dan karena dia bermajemuk dengan hi, maka menjadi qadri. Jadi kata bendanya tanwin di akhir kata, ciri tunggalnya sesuai dengan kamus. Akar kata qadara, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Ada di Mahmud Yunus halaman 1095, artinya pengagungan. Kata ketiga adalah hi, bentuknya kata ganti, artinya nya. Arti KBM haqqo qadrihi, benar-benar pengagungan padanya. Arti Quran surah Az-Zumar ayat 67 bagian pertama, dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang benar-benar kepadanya. Selanjutnya, Az-Zumar ayat 67 bagian kedua dari penggalan 6 sampai dengan penggalan 15. Penggalan ke-6 wa, bentuknya huruf bermakna, artinya padahal. Penggalan ke-7 al-ardu, bentuknya KBKK tunggal. Aslinya ardun. Karena ada alif lam di awal menjadi al-ardu. Ciri kata bendanya alif lam di awal kata. Ciri tunggalnya sesuai kamus. Akar kata arodo, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Artinya ada di Munawir halaman 18, bumi. Penggalan ke-8, jami'an. Bentuknya KBPA tunggal. Ciri kata bendanya ada tanwin di akhir. Ciri pelaku aktifnya sesuai pola. Ciri tunggalnya sesuai kamus. Akar kata jama'ah, pola kata kerja fa'ala, pola kata bendanya fa'ilun. Ada di Mahmud Yunus halaman 91, artinya semua. Penggalan ke-9, qabdatuhu. Bentuknya KBM. Terdiri dari dua kata, yaitu qabdatu dan hu. Ciri KBM-nya, kata benda pertama qabdatu tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua hu merupakan kata ganti. Qabdatu bentuknya KBKK tunggal. Aslinya qabdatun. Karena bermajemuk dengan hu menjadi qabdatu. Ciri kata bendanya ada tanwin dan tamarbutoh. Ciri tunggalnya sesuai kamus. Akar kata qabado, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'latun. Ada di Mahmud Yunus halaman 329, artinya genggaman. Kata benda kedua, hu merupakan kata ganti, artinya nya. Arti KBM qabdatuhu, genggamannya. Penggalan ke-10, yaumal qiyamati. Bentuknya KBM. Terdiri dari dua kata, yauma dan al-qiyamati. Ciri KBM-nya, kata benda pertama yauma, tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua, al-qiyamati, berharokat kasroh di akhir kata. Yauma bentuknya kata benda murni tunggal. Aslinya yauman. Karena bermajemuk menjadi yauma.
Polanya fa'lun ada di Mahmud Yunus halaman 510, artinya hari. Al-Qiyamati bentuknya KBKK tunggal. Aslinya kiamatan. Karena ada alif lam menjadi al-qiyamata. Karena bermajemuk menjadi al-qiyamati. Ciri kata bendanya ada alif lam dan ta marbutoh. Ciri tunggalnya sesuai dengan kamus. Akar katanya qawama menjadi koma. Di sini berlaku kaedah 1 huruf sia poin 2, di mana huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif, sehingga qawama menjadi koma. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fi'alatun. Artinya ada di Mahmud Yunus halaman 361 untuk akar katanya, dan di 362 untuk arti kata benda yang kita cari. Artinya kiamat. Arti KBM yaumal kiamati adalah hari kiamat. Penggalan ke-11, wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-12, as-samawatu. Bentuknya KBKK jamak. Aslinya samawatun. Karena ada alif lam menjadi as-samawatu. Jadi kata bendanya ada alif lam di awal kata. Ciri jamaknya atin di akhir kata. Akar katanya sama, berasal dari samawa. Di sini berlaku analog kaedah 1 huruf sia poin 2. Pola kata kerja fa'ala, kata benda tunggalnya samaun. Pola kata benda tunggalnya fa'alun. Pola kata benda jamaknya fa'latun. Artinya ada di Mahmud Yunus halaman 180, langit. Penggalan ke-13, matuwiyatun. Ini bentuknya KBPP jamak. Asli tunggalnya matuwiyatun. Prosesnya menjadi matwiyatun dari kata matwiyatun, huruf wa yang sukun merubah menjadi ya sukun. Kemudian wa dhammah berubah dia menjadi kasroh atau menjadi wi, sehingga menjadi matwiyatun. Dan karena ada 2 huruf ya menjadi matwiyatun. Dan dalam bentuk jamaknya dia menjadi matwiyatun dengan ta terbuka. Ciri kata bendanya diawali ma dan tanwin. Ciri pelaku pasifnya sesuai dengan pola. Ciri jamak atun. Akar kata toaya dibaca toa. Pola kata kerja fa'ala, kata benda tunggalnya matwiyatun. Pola kata benda tunggalnya maf'ulatun. Pola kata benda jamaknya maf'ulatun. Ada di Kamus Munawir halaman 874, artinya yang dilipat. Penggalan ke-14, bi, bentuknya huruf jar, artinya dengan. Penggalan ke-15, yaminihi, bentuknya KBM, terdiri dari 2 kata, yamini dan hi. Ciri KBM-nya
Kata benda pertama, yamini, tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua, hi, merupakan kata ganti. Yamini bentuknya KBPA tunggal. Aslinya yaminun. Karena ada huruf jar sebelumnya, maka menjadi yaminin. Dan karena dia bermajemuk dengan hi, menjadi yamini. Jadi kata bendanya ada huruf jar dan ada tanwin di akhir. Jadi pelaku aktifnya sesuai pola. Akar kata yamana, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'ilun. Artinya ada di Mahmud Yunus halaman 510, tangan kanan. Kata yang kedua adalah hi. Ini merupakan kata ganti, artinya nya. Arti KBM yaminihi adalah tangan kanannya. Arti Quran surah Az-Zumar ayat 67 bagian 2. Padahal bumi semuanya dalam genggamannya pada hari kiamat, dan langit dilipat dengan tangan kanannya. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya kita lanjutkan dengan bagian ketiga, penggalan 16 sampai dengan penggalan 21. Penggalan 16, subhanahu. Bentuknya KBM. Terdiri dari dua kata, yaitu subhana dan hu. Ciri KBM-nya, kata benda pertama, subhana, itu tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua, hu, itu merupakan kata ganti. Subhana bentuknya kata benda superlatif. Ciri kata bendanya sesuai dengan kamus, ciri superlatifnya sesuai pola. Akar kata sabaha, pola kata kerja fa'ala, pola kata bendanya fu'lanu. Artinya ada di Mahmud Yunus halaman 161, Maha Suci. Kata kedua adalah hu, merupakan kata ganti, artinya dia. Arti KBM subhanahu, Maha Suci dia. Penggalan ke-17, wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-18, ta'ala, bentuknya KKL. Ciri KKL-nya fathah di akhir kata. Sekaligus ini menunjukkan pelakunya huwa. Akar katanya ala berasal dari alawa. Di sini berlaku analog kaedah 1 huruf sia poin 2. Polanya tafa'ala. Ada di Munawir halaman 968, artinya dia yang maha tinggi. Penggalan ke-19, man, bentuknya huruf bermakna, artinya dari. Penggalan ke-20, ma, bentuknya huruf bermakna, artinya apa yang. Penggalan terakhir, penggalan ke-21, yusrikuna. Bentuknya KKSAD. Ciri KKSAD-nya diawali dengan yu dan diakhiri dengan waw sukunna. Sekaligus menunjukkan pelakunya hum. Akar katanya syarika, polanya af'ala. Ada di Mahmud Yunus halaman 196, artinya mereka sedang akan bersekutu. Arti Quran surah Az-Zumar ayat 67 bagian 3. Maha suci dia dan dia maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan.
Arti keseluruhan Quran Surah Az-Zumar ayat 67. Dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang benar-benar padanya. Padahal bumi semuanya dalam genggamannya pada hari kiamat, dan langit dilipat dengan tangan kanannya. Maha suci Dia dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah. Bu, sampai lubis gimana? Apa yang terasa begini? Merasa terharu Buya, dan merasa seperti yang saya sampaikan tadi, tidak pernah saya bisa membayangkan bahwa saya akan bisa mengurai seperti ini Buya. Tidak Begitu pernah saya bayangkan tidak seperti itu. berilmunya dengan Al-Quran ini Buya. Ya, alhamdulillah. Sekarang bisa ya. Sekarang ya sedikit-sedikit tentu dengan Ya. terus belajar, Ya, sedikit-sedikit bisa belajar. Proses terus ya, terpahami. Bu, sampai itulah rahmat Allah yang paling besar kepada kita saat ini sampai. Dan banyak orang yang kadang sampai dia meninggal tidak pernah mengenal Al-Quran. Padahal Al-Quran ini akan ditanya nanti di kubur, pada masa ditanya nanti. Nah, bagaimana Iya, kalau iya. kita tidak pernah bersentuhan dengan Al-Quran dan itu ditanya nanti. Tentu nggak bisa apa-apa kita menjawabnya. Alhamdulillah ya Bu Sampai ya. Kita Iya, bisa. alhamdulillah Buya. Dan istiqomah Bu Sampai ya, mumtaz ya. Iya Buya, amin. Mudah-mudahan ya kita bisa istiqomah Buya. Amin. Syukurannya Bu Sampai ya. Iya, iya Baik, Buya. Bapak Ibu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ayat ini adalah sambungan ayat sebelumnya yang mana la asrakta, jika kalian menserikatkan Allah, maka sia-sialah, maka amal kita akan sia-sia. Dan kita termasuk orang yang rugi sebelumnya. Dan berikutnya, balillah, bahkan, ini bantahan dari ayat sebelumnya, bahkan sebaliknya ya, bahkan atau oleh karena itu, Allah ke depan, gitu. Maksudnya kan, bal fa'bud Allah, ini nggak di depan kedepankan Allahnya. Jadi objek di kedepankan, artinya Allah lebih penting. Oleh karena itu Allah ya fa'budu, maka sembahlah oleh engkau. Jadi kalau kita terjemah bahasa Indonesia, oleh karena itu maka sembahlah oleh engkau Allah. Dalam gramatikalnya Allah dikedepankan, betapa pentingnya kita menyembah Allah, sehingga sama dengan iyaka misalnya kan iya nak buduka, tapi k-nya ke depan, itu menambah menyembah Allah. Balillaha fa'bud, oleh karena itu maka sembahlah oleh engkau Allah. Kalau kita sudah menyembah Allah, wakum minasyakirin, maka engkau jadilah orang-orang yang bersyukur. Jadi kita akan menyembah Allah, bentuk wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, wa ma qadaru, dan tidaklah mereka mengagungkan Allah. Wa ma qadarullah, dan tidaklah mereka mengagungkan Allah haqqa qadri, sebagaimana mestinya keagungannya, sebenarnya keagungannya. Jadi tidak pada tempatnya. Nah, kita mengagungkan Allah betul-betul sesuai dengan porsinya, bahwa Allah sang pencipta. Wal ardu, dan bumi jami'an, semuanya, isinya qabdatuhu, dalam genggamannya. Jadi bumi, dan sekarang juga kita dalam genggaman. Yaumul kiamat, pada hari kiamat. Dari kiamat semuanya dalam genggaman Allah. Tidak ada satupun yang bisa berkuasa. Semuanya Allah. Wasamawatu, dan langit matwiyatun, dilipat. Jadi kan KBPP ya, dilipat. Biyamini, ini bahasa metafor saya. Dia dalam semua dalam genggaman Allah. Langit, bumi, semua isinya, dan apalagi kita. Ya. Subhanahu, maha suci dia. Subhanahu, maha suci dia. Wa ta'ala, dan dia maha tinggi. Amma yusyrikuna, dari apa yang mereka persekutukan. Jadi Allah maha suci dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Ya, kita selalu mengesahkan Allah. Kita sesuai dengan Allah
Katakanlah Allah Maha Esa. Baik Bapak Ibu semuanya, itu tadi surat Az-Zumar ayat 6 dan 67 yang sudah dibawakan oleh Ibu Sampai Lubis dengan baik dan tuntas. Tentunya karena sudah mal belajar, mungkin ada salah kata, salah ucap, atau kata-kata yang tidak terbaca, sehingga ada menimbulkan sedikit itu kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besar. Dan kalau yang benar itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada Bu Lasriani Ayub kami kembalikan untuk melanjutkan acara berikutnya. Silakan Bu Lasriani Ayub. Baik, terima kasih Bu ya. Alhamdulillah telah sama-sama kita dengarkan tadi penguraian Al-Quran dengan metode Al-Hasani. Selamat kami sampaikan kepada Ibu Sampai Lubis yang telah menguraikan dengan lancar, tenang, dan rinci. Semoga apa yang kita ikuti tadi bisa menambah ilmu kita, lebih terbenakkan dan lebih memahami setiap kata yang diuraikan. Amin.